Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Tria, halo Kak Sem, dan halo Halo, teman-teman healing semuanya. apa? Halo Katria. Hai, Halo, halo Kak Sam juga. gimana nih Kak Tria kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Apa sama Kak Sam gimana nih? Baik Alhamdulillah dong. aku juga baik. Kak Sem, alhamdulillah sehat ya Kak? Iya, iya. Oke, semoga juga teman healing dalam keadaan sehat semua. Oke, sebelum mulai aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama aku Kansa Hanumdia Salva, tapi biasanya sih dipanggilnya Ava, dikenalnya juga Ava. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menjadi host di podcast International Women Day, Sexual Harassment and Mental Health yang diadakan oleh mentalhealing.id. Nah, supaya teman-teman juga semakin kenal nih sama Kak Tria dan Kak Sam, aku akan bacain dulu profil dari Kak Tria ya. Jadi, Kak Tria Suciana adalah seorang psikolog klinis dewasa yang telah lulus S1 dan S2-nya di Universitas Islam Bandung. Pada saat ini, Katria sedang menjalani beberapa pekerjaan, yaitu bergabung dalam biro psikologi dan menjadi konselor di beberapa platform kesehatan jiwa. Salah satunya di mentalhealing.id. Jadi buat teman-teman nih yang mau konsultasi atau konflik sama Katria, bisa cus langsung cek bio Instagram mentalhealing.id. Hebat ya, Masya Allah. Nah, selain Katria, di sini juga ada Kak Sam nih, yang tidak kalah hebatnya. Jadi, nama lengkap Kak Sam yaitu Shivana Ayu Maulida yang telah lulus S1 Hmm, jurusan pendidikan biologi. Dan sekarang lagi melanjutkan studinya ya Kak di Yogyakarta. Keren iya. banget. Sehari-harinya kegiatan Kak Sam yaitu menjadi tutor biologi untuk SMA dan SMP dan menulis naskah seperti tesis, buku, artikel Zain. Nah, Hmm, di sini Kak Sam juga sebagai penyintas pelecehan seksual. Benar, Kak? betul. Gitu. Oke, di sini pas. Unfortunately ya. Oke, di sini pasti udah banyak banget nih Kak teman-teman yang pengen banget mendalami dan memahami topik seksual harassment ini. Gak cuma teman-teman sih, aku juga sebenarnya excited banget nih pengen mendalami dan memahami topik ini. Karena hal ini tuh sering terjadi di lingkungan sekitar kita nih, atau malah terkadang diri kita sendiri yang sering mengalami atau pernah pernah terjadi akan hal ini gitu. Terus tanpa lama-lama lagi nih, kita langsung aja deh. Katria, aku mau nanya nih Kak, menurut Katria, seksual harassment menurut Katria itu apa sih Kak? Seksual harassment gitu kan. Kalau bahasa Indonesia mungkin lebih ke kekerasan seksual mungkin ya. Iya. Agak-agak hampir apa ya dengan pelecehan seksual mungkin. Cuma perbedaannya kalau pelecehan seksual itu mungkin tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, tidak ada pemaksaan gitu kan. Sedangkan kalau sudah kekerasan itu biasanya setiap perbuatan gitu yang merendahkan, menghina, menyerang gitu atau tindakan lain terhadap tubuh yang berkaitan dengan seksualitas seseorang secara paksa tanpa adanya konsen gitu. Jadi kalau seksual harassment atau kekerasan seksual di sini kita fokusnya terhadap adanya pemaksaan, ancaman, tekanan gitu sehingga korban tidak mampu dan tidak dapat untuk memberikan konsen seperti itu. Ya singkatnya seperti itu mungkin ya. Kalau dari Kak Sam nih, gimana nih Kak? Betul sih yang udah dijelasin sama Katria. Cuman kalau aku kadang mensimpulkan itu dengan seluruh kegiatan yang mengacu kepada seksualitas gitu, baik itu tubuh, perilaku, perkataan gitu, ataupun canda gitu, tanpa konsensual seseorang gitu. Jadi di luar konsensual apapun itu, aku akan bilangnya itu termasuk dengan pelecehan seksual. Oh, jadi gitu ya. Oke. Nah, untuk Katria nih, bentuk apa aja sih Kak yang yang menyebabkan seksual harassment gitu Kak? Apa Oke, tadi apa kan aja sebenarnya bentuknya gitu? Oke. Tadi kan sempat ada dua, ada pelecehan seksual dan ada kekerasan seksual atau seksual harassment gitu. Mungkin di sini
kalau sekarang kan bahasanya lebih ke sexual harassment mungkin ya kalau dari saya gitu. Kalau sexual harassment sendiri balik lagi ke pengertiannya tadi ketika ada pemaksaan, ancaman gitu ya. Contohnya seperti perkosaan gitu kayak prostitusi paksa, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, aborsi dan lain sebagainya itu sudah termasuk ke sexual harassment. Mungkin itu lebih ke ekstrim gitu ya. Tapi kita juga bisa mengklasifikasikannya dengan tadi kata Kak Sem betul secara fisik, secara verbal, dan ada pula secara non-verbal gitu. Tadi sudah dijelaskan mungkin ya. Untuk fisik, ketika ada sentuhan atau tindakan-tindakan yang secara langsung gitu kan, itu yang tadi menghina, melecehkan, atau membuat seseorang terasa menjadi objek seksualitas gitu kan. Lalu verbal secara omongan gitu. Atau ada biasa nih yang ada catcalling gitu atau sambil melihatnya tuh kayak gimana kan kita bisa merasakan mungkin ya kalau pandangan-pandangan yang kurang menyenangkan yang rasanya itu melecehkan kita gitu kan. Terus kalau nonverbal bisa dengan tiba-tiba dikirimin konten porno gitu atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, nih dari bentuk-bentuk yang udah Kak Tria jelasin nih Kak, kalau boleh tahu nih Kak Sem, gimana sih Kak dari cerita Kak Sem sendiri bisa menjadi atau mengalami penyintas pelecehan seksual? Mungkin kalau Kak Sem berkenan boleh di-sharing dari sudut pandang Kak Sem. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Alfa dan Katria atas waktunya. Jadi, wow, kalau ini ya agak-agak trigger konten memang mungkin untuk teman-teman yang sekarang mendengar cerita-ceritaku dan mungkin ini bukan hanya aku saja ya yang mengalami gitu. Betul sekali seperti yang dijelaskan oleh Katria bahwa kenapa aku tadi langsung bilang bahwa banyak banget tipenya karena semuanya hampir aku alami gitu, mulai dari yang verbal dan non-verbal maupun tindakan. Akan tetapi yang akan aku mulai dan garis bawahi di sini adalah bahwa hal ini terjadi dimulai ketika aku masih kecil. Gitu. Jadi yang pertama kali yang aku alami ini ketika aku masih kecil, posisinya lagi ada di rumah dan pada saat itu aku sama sekali tidak tahu bahwa ada yang namanya konsensual, ada yang namanya batasan tubuh gitu. Itu masih kecil waktu itu umur 9 tahun apa. Itu seingat aku gitu dan itu terjadi di rumah dan oleh keluargaku sendiri. Nah, tapi ketika itu terjadi, aku pun tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah pelanggaran yang fatal ya terhadap tubuhku sendiri gitu. Tapi yang aku rasakan ketika saat itu adalah jelas merasa tidak aman dan takut berada di sekitar orang tersebut. Gitu. Nah, aku tahu bahwa itu adalah sebuah pelecehan seksual dan sangat memengaruhi kondisi psikisku adalah ketika SMA gitu. Jadi tergali semua dan teringat semuanya itu ketika SMA. Ketika waktu itu pulang sekolah, aku lagi bawa motor tuh pas 12 apa. Udah punya SIM kan, bawa motor gitu. Dan terbayangkan anak SMA negeri pakai seragam, pulang sekolah bawa ransel, pakai jaket, pakai helm gitu. Malah mungkin ketika kalau kita naik motor ya nggak kelihatan wajah kitanya juga gitu ya. Dan aku gak tahu, aku mau berhenti sampai depan rumah. Aku minggir kan, kalau motor tiba-tiba jadi pelan, tiba-tiba dari belakang ada motor lain dan itu beneran langsung begal payudara. Gitu, jadi langsung megang payudara dan di situ aku beku, kaget karena posisinya sedang di depan rumah. Gitu, sampai rumah masih freeze. Cuman ketika udah buka pintu, wah di situ langsung ambiar semuanya. Aku nangis, teriak-teriak, merasa kayak yang barusan terjadi itu sangat membuatku marah. Gitu. Itu benar-benar pelanggaran dan apa ya, keamananku gitu, hak keamanan diriku, hak manusia gitu untuk hidup aman itu terenggut semuanya. Itu aku kaget, hanya saja di situ apa ya, aku merasakan sendiri dalam pertama kalinya emosi marahku tuh
paling panjang, paling lama, dan paling besar gitu. Kayak aku merasakan kayak wah kok seperti ada yang keluar nih, beda dari sebelumnya. Walaupun ya itu pertama kalinya dan orang yang nggak kenal dan aku shock, akan tetapi kayak jadi aku memang udah nggak ketemu lagi orangnya, makanya jadi tidak terbahas lagi gitu. Dan aku pun waktu itu cuman takut dan menghindari sudah gitu. Tapi karena kejadian ketika SMA itu semuanya jadi terbuka bahwa sedari dulu luka aku yang lama itu sama sekali tidak aku identifikasi gitu, hanya dibiarkan saja karena aku kebingungan. Tapi setelah aku tahu tentang apa itu rasa aman, apa itu bagian privasi tubuh gitu, marah-marahku yang dulu itu semuanya keluar di satu waktu. Itu sih, itu yang pertama, yang kedua kali aku rasakan. Nah, kalau kesininya pun itu walaupun aku sendiri ya ngajar gitu di kelas, sharing dengan teman-teman tentang konsensual, tentang boundaries tubuh, hal itu masih dapat terjadi. Dan konyol-konyol kayak mungkin aku bisa bilang bahwa ini nggak ada deh ruang aman gitu, sangat sulit untuk mendapatkan ruang aman dimanapun gitu. Karena yang terakhir, yang terbaru yang aku alami ini benar-benar di lingkungan yang aku merasa ini ruang yang sudah aman gitu, ruang yang aman. Karena aku pun beberapa kali ketemu dengan pelaku, kalau yang terakhir ketemu dengan pelaku dan sering diskusi dan tidak pernah ada pembahasan yang menuju tentang seksualitas. Dan bahkan yang aku tahu dia pun sudah sudah impoten gitu. Jadi wah udah lama banget dan aku juga udah anggapnya seperti orang tua gitu. Tapi ya terlontarkan saja verbalnya itu. Entah itu tiba-tiba mengobjekkan kita sebagai objek seksualitas gitu. Nah, di sini dari kejadian terakhir itu akhirnya aku menyadari bahwa untuk terus fight ya, marah kepada dunia, kenapa selalu ada aja gitu orang yang seiseng itu, malah sejahat ya. Kenapa maksudku tadi bilang iseng? Karena mungkin kayak tadi, aku ini lagi pulang sekolah, pinggirin motor, kenapa sempet-sempetnya gitu harus pegang payudara orang lain. Ini pun dari beberapa pertemuan diskusi yang biasa saja, aku pun kayak sudah mengorangtuakan dia gitu. Kenapa masih sempat-sempatnya? Kenapa tidak ya udah sih diem aja apapun rasa yang dirasakan ya, kenapa gitu, hanya untuk menghargai seorang manusia, kenapa harus dilontarkan gitu. Nah di situ banyak sih yang akhirnya Katria, Kak Ava, yang aku mempelajari bahwa pelaku itu di luar kontrol kita, dan disitulah gitu, itu kayak hikmah dari semua yang terjadi denganku, bahwa ada titik kedamaian dan pembebasan di dalam diriku bahwa kali ini aku benar-benar sudah fight gitu, sudah benar-benar memastikan lingkunganku aman, maksimal deh dalam mengusahakan apapun gitu. Bahkan itu mungkin lagi diskusi pendidikan gitu ya, diskusi tentang sekolah, itu masih bisa terjadi. Makanya di situ akhirnya aku berdamai bahwa oh betul, pelaku ini di luar kontrolku dan korban itu tidak salah, mau dilihat dari sudut manapun gitu. Iya betul, kita korban dan itu di luar kontrol kita. Itu dari situ akhirnya aku berdamai dengan diriku sendiri, dan akhirnya yang bisa aku lakukan itu adalah memperjuangkannya bersama teman-teman untuk menciptakan dan selalu gitu tiap hari mengusahakan lingkungan yang aman. Karena lingkungan yang aman yang kita ketahui selama ini juga, oh oke deh, udah pede nih yang kayak gini aman. Oh enggak sampai di situ.
gitu. Kita tidak pernah tahu sampai batas mana seseorang akan bertindak atau melakukan pelecehan gitu. Kayak simple banget sebenarnya hal ini tuh. Gitu. Kak Tria, aku tarik nafas dulu. Aduh ya ampun, aku sampai deg-degan loh dengernya. Padahal aku nggak ngerasain, cuma aku kayak ada ya orang kayak gitu. Iya, itu mengerikan sih. Bahkan mungkin gini nggak sih, Katria, koreksi aku, memang di dalam psikologis mungkin ya, ketika seseorang di TKP gitu hal itu terjadi sebagai korban, itu kadang benar-benar malah sampai nggak bisa baca situasi, lupa di situ ada saksi atau tidak, apakah di situ ada orang atau tidak gitu, karena kayaknya intinya deh yang terenggut itu rasa aman keberadaan kita di lingkungan tersebut, mungkin pun apalagi sudah percaya gitu misalkan kepada pelaku, itu kayak langsung semuanya runtuh dan hampir blackout gitu, kayak blackout tapi diem. Ya. Gitu Ya, kan kalau ya? banget nih kalau di apa ya, kalau di bahasa dari psikologinya mungkin namanya tonic immobility gitu, yang ketika jadi korban kan mungkin orang di luar sana ngelihat, kenapa sih kamu nggak ngelawan gitu ya, kalau nggak mau ya harus ngelawan segala macam. Kita tuh nggak bisa mengontrol diri kita gitu. Kebayang nggak sih ketika kita di keadaan yang kepepet, yang shock, jangankan mau bertindak gitu, mikir aja tuh nggak bisa gitu kan. Kebayang. Pasti Kak Sem juga saya apresiasi sekali Kak Sem udah mau cerita, sharing, pasti bukan hal yang mudah gitu kan, apalagi harus mengingat-ingat kembali trauma tersebut, apalagi dari kecil gitu kan. Cuma ya hebat dengan bisa berdamai dan melihat dari sisi lain gitu kan. Kadang kan orang, saya sampai masih ada klien yang merasa bahwa ini tuh salah saya gitu, dan udah ini pun susah gitu untuk merubah itu gitu. Memang harus ada kesadaran dari sendiri dan bantuan sosial support mungkin. Atau kalau Kak Sem gimana nih bisa sampai gitu? Mungkin dari Ava juga gimana Kak Sem? Kalau yang terakhir tuh ya Kak, ini kan masih vivid ya. Aku masih sangat ingat karena terakhir baru tahun kemarin gitu ini terjadi. Itu memang sebelum aku berani cerita sama orang lain, itu aku mengalami guilt trip. Beneran semalaman nangis, dan yang pertama kali aku ingat itu adalah mengkoreksi diri dulu. Ini aku salahnya di mana? Kok bisa kayak gitu? Apakah ada gerak-gerik aku yang aneh gitu, sampai akhirnya udah terlalu spiral. Di situ aku nggak bisa keluar dari pemikiran itu. Akhirnya aku cerita gitu, cerita dengan pasanganku, dan akhirnya kalau orang lain ya yang bisa melihat kejadian itu dengan lebih objektif gitu daripada aku, oh betul dia bisa dari semua yang aku ceritakan, karena aku bilang dengerin dulu deh, ini kronologinya gitu. Akhirnya diidentifikasi lagi gitu, dilihat lagi bahwa memang udah ini pelaku sih gitu. Memang sih kalau dipikir-pikir ya korban salah apa? Tidak ada satupun pakaian, perilaku yang ditujukan untuk memancing dan dijadikan validasi seseorang untuk digodain, di catcalling, diperkosa, disentuh, itu kayaknya nggak ada, nggak pernah ada. Mungkin pikiran dia aja, pikiran pelaku aja yang mau validasi itu. Iya benar. Tapi dari Kak Sem sendiri pernah nanya nggak sih Kak, maksudnya sama pelakunya kayak, kenapa sih kamu tuh kayak gitu? Pernah nggak sih Kak? Maksudnya saking keponya nih sama... Ada salah. Pernah itu kejadian itu karena aku masih bisa kontrol gitu, dan aku beneran sampai, ini yang kamu lakukan ini violence loh, kenapa bisa kayak gini gitu. Kalau itu beneran sampai akhirnya dia jatuh tersungkur dan sampai sujud minta maaf, karena ketika mau melakukan nih ya ketika akan melakukan tindakan ini tiba-tiba maju aja gitu, nyosor gitulah dalam bahasa ininya gitu ya. Itu aku sempet tahan dan
aku kasih sadar gitu, kenapa mau melakukan itu? Kita berdua tahu bahwa hal ini tidak boleh gitu, tidak boleh dilakukan gitu. Kalau itu dia akhirnya bergetar, deg-degan, dan minta maaf gitu. Dan menurut aku lagi-lagi itu adalah hal-hal yang itu tanggung jawab kontrolmu sendiri. Apapun yang dirasakan, entah itu aduh akunya lagi mabuk, aduh akunya begini begitu gitu. Wah, itu tidak pernah ada tanggung jawab orang lain, apalagi sampai melukai orang lain. Gitu. Berarti Itu sih dari kayak eager. pelakunya sendiri juga sebenarnya nggak bisa menjelaskan secara spesifiknya kenapa melakukan itu ya, Kak? Kalau yang terakhir ya, salah satu pelaku yang aku ajakin ngobrol kenapa bisa melakukan itu, banyak sih alasannya gitu. Tapi yang aku bisa garis bawahi adalah jelas bahwa dia itu sedang terangsang gitu. Tapi yang salah di sini ya jelas lah, kalau terangsang itu kan urusan dia ya. Itu kayak kalau aku bilangnya adalah respon natural dari apapun yang kamu rasakan gitu. Tapi ini loh, reaksi untuk melakukannya dilampiaskan ke orang lain, di situ tindak kejahatannya. Jadi yang salah itu bukan kamu merasa terangsang, kamu merasa jadi tertarik dengan seseorang gitu. Ya itu ada hal yang natural ya, proses natural di tubuh kita sendiri. Tapi ini loh, ke orang lainnya itu kan wow. Kalau itu kita belajar sendiri, sopan santun gitu. Iya betul, Kak. Itu di situ tindak kejahatannya. Kok bisa sih ke orang lain seperti itu? Iya. Terus ini pendapat Katria nih, gimana nih Kak? Dari cerita-cerita dan kejadian yang Kak Sem alami nih Kak. Apa tanggapannya? Oke, tanggapannya yang pertama pastinya speechless gitu, dan tadi balik lagi hebat Semuanya Kasem sih sudah Kak, ada. speechless. Iya, apalagi ya, tadi maksudnya Kasem kan tadi juga bilang bahwa ada di lingkungan yang terasa aman gitu, di lingkungan pendidikan loh gitu. Bahkan di lingkungan pendidikan aja yang harusnya mendidik, kok masih kayak gini gitu. Ya tapi balik lagi tadi benar kata Kasem bahwa kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Kita nggak bisa mengontrol perasaan orang lain. Yang bisa kita kontrol ya diri kita gitu. Tapi kalau keadaan seperti itu mungkin apa ya bahasanya, mungkin lagi sial, tapi gimana ya gitu ya, kita juga nggak ada yang mau gitu yang jadi korban gitu ya. Makanya Iya benar. tadi balik lagi benar bahwa apa ya, apapun misalkan pelaku bahwa enggak kok aku gini gini gini, ya tetap kamu pelaku, tetap saya korban gitu. Bukan berarti kamu misalkan pelakunya, ya soalnya saya terangsang dan saya tidak dapat mengendalikan diri, terus lihat kamu pakai baju gini jadinya gitu kan. Nah, jangan sampai hal tersebut jadinya jadi gaslighting gitu. Jadi malah menyalahkan diri sendiri, padahal jelas-jelas ya itu salah salah dia, kenapa dia nggak bisa ngontrol hasrat dia gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, terus biasanya nih dasar apa sih Kak yang menurut mungkin dari ilmu psikologinya atau apa, dasar apa yang membuat pelaku itu melakukan hal tersebut Kak? Oke. Sebenarnya pelaku itu pada dasarnya merasa dirinya dominan gitu, merasa adanya relasi kuasa gitu. Baik itu dari segi pekerjaan merasa lebih tinggi, dari umur bisa jadi juga gitu, atau jenis kelamin juga bisa jadi. Mungkin kenapa kebanyakan perempuan menjadi korban karena ada mungkin pandangan merasa bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan lain sebagainya gitu. Lalu jumlah personal yang lebih banyak gitu. Ya mungkin ketika satu orang dia lemah, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika banyak orang, wah dia jadi merasa gue nih gitu kan. Ya jadinya semena-mena gitu. Sebenarnya intinya itu. Pelaku tuh mencari korban, mengincar korban yang dirasa lebih lemah dari diri dia gitu. Bukannya korban lemah gitu, cuma ya dia melihat dari segi dia, dari persepsi dia gitu kepada korban seperti itu. Dari saya gitu, nggak tahu mungkin dari pengalaman dari Kak Sem seperti apa mungkin? Betul sih, Katria, Kak Alfa, kalau aku pernah baca waktu itu ada jurnal yang bilang bahwa ada 3 hal
yang membuat seseorang mempunyai kesempatan atau dapat melakukan pelecehan seksual. Itu yang pertama ada objek gitu, ada tempat, sama ada aku lupa, pokoknya ada 3 hal itu. Nah, dari 3 hal ini, kita itu bisa melatih nih sebagai orang gitu, seseorang, karena ini udah di luar gender ya, mau laki-laki, mau perempuan, ini semua orang pernah jadi penyintas gitu. Dalam kondisi seperti apa gitu. Karena kalau dilihat tadi merasa berkuasa juga, selain itu karena dia merasa punya kesempatan. Gitu kan pasti memilih kitanya juga, misal yang dekati itu kitanya lagi dalam pengaruh alkohol misalkan, atau kitanya lagi sedih banget, beneran sedih dan gak bisa objektif gitu, terus kemudian oh iya sini ayo aku bisa ngobrol, aku bisa bisa mendengarkan kamu gitu kan. Terus ya momen itu dimanfaatkan. Kenapa aku bisa tadi bilang dalam pengaruh alkohol atau ketika kita lagi sedih, karena pada saat itu semua keputusan kita, konsensual kita itu jadi bias. Kita nggak tahu mana yang ini tuh mengancam atau baik, apakah ini tuh ada maunya gitu kan, itu jadi bias semuanya ketika kita nggak bisa lagi kontrol keputusan kita, apalagi indera-indera kita gitu. Makanya kan teman-teman juga mungkin kalau misalkan di sebuah tempat gitu udah ngelihat si perempuan ini nggak lagi konsentrasi, lagi main HP kah, atau lagi naik motor kayak waktu itu, kan berarti itu lagi nggak konsentrasi itu. Nah, itu bisa jadi kelompok rentan untuk mendapatkan pelecehan seksual. Gitu. Iya, benar banget. Terus dari menurut Katria nih, perilaku apa sih Kak kalau misalkan kita menjadi korban, kayak tingkah laku apa, perilaku apa yang pertama kali kita harus lakukan nih kalau kita menjadi korban? Apakah seperti yang Kak Sam lakukan itu sudah sangat benar atau ada cara-cara lain gitu Kak? Silahkan. Mungkin melengkapi aja ya dari yang Kak Sam, yang tadi Kak Sam udah dilakukan dan ternyata efektif juga, berarti bisa dilakukan. Oke, dan kalau dari saya sendiri yang pertama tentunya kita harus menyadari bahwa kita ini sudah menjadi korban kekerasan. Kenapa kekerasan atau pelecehan? Kenapa yang penting untuk menyadari gitu? Karena ketika kita menyadari, kita akan aware untuk membutuhkan bantuan gitu atau dukungan dari orang sekitar. Tapi ketika kita tidak menyadari kita menjadi korban, bisa jadi seperti Kasem ketika kecil gitu. Jadinya terbawa-bawa gitu, dan meledaknya ketika besar kita mengetahui bahwa oh, dulu tuh saya adalah korban. Gitu, sebenarnya bahayanya di sana gitu. Kalau sebagai korban yang pertama kali tidak menyadari, walaupun itu pasti sulit gitu. Karena kebanyakan akan denial karena enggak kayaknya ini bukan pelecehan seksual, ada yang denial, atau ada bahkan mungkin yang seperti Kasem dulu tidak tahu nih ini tuh pelecehan atau apa, namanya juga masih kecil gini ya gitu kan. Kayak gitu. Yang pertama harus menerima dulu gitu, biar nantinya aware untuk membutuhkan bantuan gitu. Terus yang kedua tadi, berulang kali diingatkan bahwa ini adalah kesalahan dari pelaku, bukan korban. Jadi jangan sampai menyalahkan diri sendiri. Karena ketika menyalahkan diri sendiri itu akan berpengaruh terhadap keberhargaan diri kita, rasa percaya diri kita, gitu, seperti itu. Lalu kalau bisa gitu ya, kalau memang bisa amankan barang bukti itu kalau bisa dan kalau memang dibutuhkan gitu. Ini opsional aja gitu. Lalu ini yang paling penting ya, cari bantuan, cari dukungan, social support gitu. Misalkan cari ke teman, ke keluarga yang dipercaya gitu. Jangan sampai karena kan sebelumnya bilang aku harus cari dukungan nih ke keluarga, ke teman gitu, tapi ternyata temennya nggak bisa menjaga rahasia atau dan lain sebagainya, kan malah tambah runyam gitu kan. Atau Kak saya nggak punya temen, keluarga pun nggak deket, kan masih ada organisasi, yayasan, sekarang kan banyak banget ya gitu. Atau bisa juga ke profesional, bisa ke psikolog, kan ada kayak ke mental healing atau ke yang lain sebagainya. Seperti itu kalau dari saya. Kalau ini yang paling umum nih Kak, sebenarnya bukan kekerasan sih, lebih ke pelecehan. Itu kalau misalnya kayak ada catcalling gitu, itu gimana tuh Kak? Kita harus ngapain? Harus kayak diem atau gimana tuh Kak? Oke, sebenarnya sih kadang kita nggak bisa menyamaratakan ya, kadang kenyamanan diri sendiri gitu.
ya memang bagusnya sih melawan gitu kan, karena pelaku itu melihat bahwa dirinya berkuasa, dominan gitu, makanya catcalling. Kan kebanyakan mungkin, ada beberapa juga yang sering baca atau dengar bahwa ketika, korbannya melawan gitu, justru jadi ciut kan, ada yang seperti itu, bagusnya sih seperti itu. Cuma mungkin ada yang ya, mending dibiarin aja lah gitu. Jadi nggak ngerespon sama sekali juga oke aja sih sebenarnya gitu. Tergantung ke kenyamanannya. Takutnya ketika kita nggak nyaman tapi diharuskan untuk melawan kan jadinya, kita juga nggak enak ke diri kitanya sendiri gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Nggak tahu kalau mungkin ada pengalaman dari Kak Iya, Sam atau kalau Kak menurut apa Kak Sam juga mungkin? gimana nih? Oh, kalau aku dulu nih, mohon maaf. Kalau aku nangis sih Kak, aku orangnya nggak bisa ngelawan, tiba-tiba nangis aja Ini gitu. ya dibiarin aja berarti ya? Iya, Maksudnya dibiarin. nggak usah diladenin gitu kan, pergi aja lah gitu kan. Iya, iya itu selama di jalan kayak nangis aja mikirin terus gitu sih Kak biasanya. Kalau Kak Sam gimana nih Kak? Nah, karena aku juga beberapa kali ya, salah satu metode aku ketika mempunyai trauma gitu sebagai penyintas ini, aku ingin jadi pendamping gitu, ingin jadi pendamping penyintas. Dan yang selama ini yang selalu aku utamakan ke teman-temanku gitu yang lagi pandemi adalah kamu adalah prioritas, full itu pilihan kamu, keamanan kamu itu adalah prioritas pertama. Kalau nggak mau dipublish, it's okay gitu. Oke, aku mau hold dulu, tapi aku akan bilang ketika ini butuh untuk akan dilaporkan gitu. Jika ingin dilaporkan, berarti kita harus mengamankan dulu bukti. Nggak usah dipaksa diberikan pilihan dulu gitu. Dia maunya dilaporkan atau tidak. Karena yang akan diutamakan itu keamanannya, senyamannya. Kan yang baru saja terjadi itu dia dirusak keamanannya untuk hidup gitu. Jadi kita berusaha mengembalikan kembali dan membangun kembali gitu. Itu dulu sih kalau ketika itu baru fresh itu kejadian, baru beberapa jam hal itu terjadi. Dan itu pun kadang kalau aku lagi gak bisa tahan, aku malah yang ikutan ke-trigger gitu. Jadi kerasa aja, wah ini aku nggak bisa objektif nih, langsung kerasa banget dan malah jadi emosi. Itu aku calling lagi temanku yang lain, ini tolong dong dampingi dulu, kok aku yang malah jadi kesentuh gitu, jadi tertrigger. Dan akan ditanyakan dulu sih, yang pertama kali juga yang bisa kita lakukan itu adalah stand up for him or her gitu, stand up buat mereka dulu, dengarkan dulu aja gitu. Mau kita jadi orang yang ini bentar dulu nih gitu, atau udah tiba-tiba cancel culture pelaku juga menurutku itu agak kurang manusiawi juga ya, karena kan pada dasarnya manusia itu bisa berubah gitu. Pun apalagi korban, karena aku pun tahu rasanya bisa lupa dengan semua kejadian gitu. Dan apalagi kalau misalkan dilaporin nih, kalau udah berhadapan dengan hukum, itu kita bisa tertekan karena lupa ini kayak gimana gitu kejadiannya. Malah kalau misalkan langsung yaudah aku laporin aja, aku viralkan aja, bikin thread panjang banget gitu di sosial media, bentar, karena itu bisa membuat penyintas gitu, kami ini jadi lebih rentan untuk didiskriminalisasi gitu. Jadi amankan saja, berikan dia pilihan. Gitu sih paling Kak Alfa, Katria. Iya benar. Nah biasanya nih Katria, dampaknya tuh apa aja sih Kak dampak dari nih kayaknya Kak Sam nggak sabar banget nih mau menyampaikan pendapatnya nih. Langsung geleng-geleng ya Kak. Kalau ngomongin dampak tuh kayak waduh, terkacau. Oke, dari dampak yang ringan dulu sampai berat nih Kak Katria. Menurut Katria, apa sih Kak dampaknya Kak dari sexual harassment ini? Oke. Dampak tuh sebenarnya banyak banget dan belum tentu semua orang merasakan dampak yang sama gitu. Beda-beda gitu. Ada yang sampai dampaknya ada yang 5 dampak, 3 dampak, ya itu tergantung balik lagi ke orang seperti apa gitu. Tadi mungkin yang Kak juga udah pernah, udah dirasakan gitu, mungkin emosinya jadi nggak stabil gitu, ada yang jadi pemarah, bahkan ada juga yang jadi pemurung gitu.
terus jadinya cemas gitu, misalkan takut keluar rumah, takut, ketemu orang lain, atau misalkan ketika tadi Kasem naik motor terus ada begal gitu, jadinya takut naik motor gitu, itu kan beda-beda tiap orang. Terus ada trauma, frustrasi, depresi, itu udah parah ya, udah terus gangguan perilaku nih, biasanya banyak banget yang korban jadinya menarik diri dari lingkungan gitu, karena, mungkin takut di-judge gitu, atau takut dijauhi gitu. Lalu gangguan tidur juga gitu dan, dampak-dampak psikologis tersebut juga akan berpengaruh gitu ke dampak fisik gitu jadinya. Bisa ke sakit kepala, gangguan makan gitu dan lain sebagainya. Pokoknya kalau gangguan, fisik itu biasanya mengincar bagian fisik yang terlemah di diri kita. Sebenarnya banyak banget sih dampaknya gitu. Mungkin gimana mau nambahin Kak Sem yang atau yang dirasakan gitu kan sebelumnya? Iya, monggo Kak Sem. Tadi udah betul sih ya, dari Katria itu memang malah pasti, walaupun tingkatannya di beberapa orang beda-beda gitu. Tapi yang akan aku garis bawahi adalah bahwa hal itu adalah long time healing journey. Itu adalah dampak yang harus disembuhkan, bahkan terus-terusan diusahakan seumur hidup gitu, karena apalagi yang langsung ke tubuh ya, yang langsung touch gitu di bagian tubuh, aku merasa itu lebih-lebih kayak tato aja gitu, itu permanen di tubuh kita, itu tetap kerasa walaupun sudah lama gitu. Dan mau sampai kapanpun ketika seseorang itu bertumbuh, itu akan ya ada trigger lagi, karena itu kan di luar kuasa kita ya, gitu. Walaupun aku juga kalau yang meneping yang ini ya udah oke, tapi satu lagi aku beneran gak bisa pegang karena itu sangat men-trigger gitu. Jadi kayak memang kambuhan juga gitu, apalagi ketika di masa depan lagi-lagi itu terjadi gitu. Jadi wah nambah lagi, recall lagi, ingat-ingat lagi gitu. Jadi kenapa hal ini sangat apa ya, sangat dilarang, harus dihukum dan memilukan gitu karena korban itu akan merasakannya seumur hidup sih. Gitu. Seumur hidup dia merasakan bekas-bekasnya gitu, semau dia seberubah apapun gitu, yang akhirnya itu pun yang aku lakukan, aku menerima semua luka itu sebagai ceritaku dan bahkan yang membuatku sekuat ini gitu, dan membuatku bisa menjadi seperti ini gitu. Akhirnya aku terima, walaupun dulu tuh kesel banget, kayak merasa sial, betul, awalnya tuh kayak wah kok aku ya dari semua orang gitu yang ada, kok aku gitu, itu pertama kali tuh yang muncul gitu. Tapi lama-lama pun justru aku melihatnya dari sisi justru jangan sampai ada lagi yang kayak aku gitu, kayak I stop being a victim forever. Aku akhirnya fight dan ingin gak boleh jadinya yang sama kayak aku sekarang gitu. Jadinya itulah dikasih tahu ke adik-adik sejak kecil, dikasih tahu ini tuh nggak boleh dipegang, itu tuh nggak boleh dipegang, karena aku dulu nggak tahu. Jadi aku pengen kalau yang sekarang itu pada tahu semua. Itu juga sih yang melatar belakangnya aku kayak wah ini betul nih aku bergerak di bagian comprehensive sexuality education gitu, mau yang sejak kecilnya gitu katanya Kak Alfa. Nah ini Kak, sebenarnya tuh perilaku seksual harassment tuh termasuk gangguan jiwa nggak sih Kak Tria? Oke. Kalau melihat dari PPDGJ itu pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa yang biasanya dipakai untuk para psikolog atau psikiater untuk mengelompokkan ini gangguan jiwa atau bukan gitu. Nah, ada beberapa pelaku yang termasuk ke kelompok gangguan jiwa, tapi tidak semuanya gitu. Tidak semuanya pelaku adalah, "Oh, ini mah gangguan jiwa," nggak kayak gitu, gitu. Ada beberapa gitu. Di antaranya ada eksibisionis, itu sudah termasuk ke gangguan jiwa, pedofilia, sadomasokis gitu. Itu sudah termasuk ke gangguan jiwa gitu. Sebenarnya kita balik lagi sih ke faktor-faktor dulu, mungkin faktor kenapa sih, seseorang itu sampai menjadi pelaku gitu.
Yang pertama mungkin dia dibesarkannya di lingkungan seperti apa, di lingkungan keluarga seperti apa gitu. Apakah keluarganya memberikan contoh yang baik gitu, atau justru dia sering melihat orang tuanya berantem, dingin dan lain sebagainya gitu, tidak memberikan contoh yang baik. Lalu lingkungannya dulu seperti apa? Apakah di lingkungan itu menormalisasikan pelecehan atau dia dibesarkan di lingkungan lingkungan yang negatif gitu, itu juga mempengaruhi. Lalu dari segi individu, tadi yang sudah disebutkan adanya relasi kuasa, terus adanya hasrat seksual yang tidak tersalurkan dengan pasangannya, pasangan sahnya gitu. Lalu ini adanya penyimpangan seksual tadi yang bisa termasuk ke gangguan jiwa. Lalu yang sering membaca atau menonton film porno juga itu bisa menyebabkan seseorang menjadi pelaku karena kan orang tersebut akan mencari kepuasan yang lebih gitu. Udah membaca jadi kurang puas, nonton kurang puas, jadinya ke pelaku seperti itu. Nah, hal itu sebenarnya bisa disembuhin nggak, Kak? Kayak misalkan dari yang pedofil, kayak gitu-gitu, sampai yang biasa aja, yang belum termasuk gangguan jiwa, itu sebenarnya bisa nggak sih, Kak, diobati atau dilatih gitu untuk tidak melakukan hal tersebut? Tentunya bisa, itulah kenapa ada psikolog dan psikiater gitu untuk membantu orang-orang yang terdiagnosa gangguan jiwa gitu. Tapi gangguan jiwa kan bukan, takutnya orang melihat oh gangguan jiwa berarti dia schizofren gitu atau yang seperti itu. Tidak selalu gitu kan. Jadi sebenarnya bisa disembuhkan dengan terapi, mungkin ya sesuai dengan kebutuhan orang tersebut gitu atau ya disesuaikan aja gitu dengan orangnya. Nah, menurut Kak Sem nih, gimana nih, Kak? Pelaku sexual harassment itu termasuk gimana, Kak? Betul sih, itu dia kenapa tadi aku bilang kurang setuju dengan cancel culture kepada pelaku. Karena sebenarnya dengan meng-cancel gitu satu pelaku, apakah efektif untuk pelaku lain jadi tidak melakukan itu gitu, atau bahkan mungkin yang jadinya ya gimana caranya nggak ketahuan gitu, apakah meng-cancel itu jadinya membuat seseorang jadi tidak ingin melecehkan orang lain. Jadi kayak ayo kita cari yang lebih efektif. Ya salah satunya kenapa tadi betul juga yang Katria bilang gitu, bahwa ini manusia ya, pasti ada ceritanya dulu nih kenapa dia sampai melakukan hal itu gitu. Sesimpel ya dia tidak tahu bahwa hal itu tuh melanggar, melenceng gitu. Apalagi mungkin karena di kita dulu masih tabu bagaimana cara mengkomunikasikan dengan pasangan soal seksualitas kita gitu, yang akhirnya jadi salah dalam bereaksi dan mengekspresikannya gitu. Kayak bisa aja kan karena susah bilang bahwa aku tuh tidak puas misalkan dalam hubungan ini, kan itu harusnya bisa tuh diobrolin sama orang lain daripada memperkosa orang lain gitu, kan aneh. Iya, benar. Nah itu yang harus kita lebih cari tahu, sadari ini datangnya dari mana, karena aku yakin tindakan ini tuh enggak tiba-tiba kayak kesurupan gitu terus tiba-tiba memperkosa orang. Oh enggak, ini pasti lama banget dibentuknya. Makanya kenapa seseorang sampai memiliki hasrat dan keinginan untuk menyakiti gitu, melecehkan orang lain gitu. Nah, itu tuh bisa dari faktor lingkungan ya enggak ya, Kak? Dari pelaku jelas itu. Jelas sih. Wah, jelas itu. Ya, Iya, tadi juga kan sudah sempat dikatakan bahwa ya faktornya ada dari keluarga, ada dari lingkungan, ada dari diri sendiri, dan diri sendiri pun pastinya terbentuk dari faktor keluarga dan lingkungan gitu. Jadi ya memang faktor keluarga ini sangat penting dan lingkungannya juga sangat penting. Jadi kayak oh, dari rantai pergaulan aja. gitu juga ya. Siklus. Ya. Mungkin kalau dia terbiasa bergaul dengan orang-orang yang misalkan bercandaan yang Iya, wah jadinya kan orang pergaulan aku seperti itu gitu kan, ketika dia datang ke pergaulan lain karena dia sudah terbiasa ya, jadi dia merasa itu normal-normal aja gitu. betul, menormalisasi malah menormalisasi. Itu juga sangat berpengaruh sih, benar. Ada pencegahannya nggak nih, Kak, terkait pelaku ini nih, Kak?
Oke, siapa dulu nih? Mau Kasem dulu? Boleh Katria dulu, boleh Kasem dulu. Pencegahan ini maksudnya sebagai sudut pandang pelaku mencegah melakukan, atau kita sudut pandangnya gimana nih mencegahnya? Pencegahan ya bisa keduanya sih. Bisa kita sebagai korban atau mencegah ya biar pelaku itu nggak melakukan hal itu lagi. Kalau sepanjang yang aku rasakan gitu ya, dari hal-hal yang ya kok malah jadi gitu. Kayak pertama, kalau misalkan ada urgensi lain, kan kalau biasanya tuh narasinya tuh selalu ketika pelaku tuh ya karena nggak bisa nahan gitu, atau karena memang dia hyper, misalkan gitu ya, itu kan tidak menjadi validasi untuk menyakiti orang lain, karena kadang aku berpikir kayak kenapa sih dia nggak masturbasi aja? Kalau misalkan benar-benar sampai gitu tidak bisa melampiaskan itu karena tidak ada pasangan mungkin ya, kan ada gitu. Mau dari segi apapun, maksudnya dalam lingkungan masyarakat, di dalam agama pun kayaknya pembahasan itu dibahas deh, bahwa ada yang namanya masturbasi gitu. Itu pun mungkin kan salah satu tips and trick gitu, ketika kamu belum punya pasangan, tapi ada urgensi biologis di dalam tubuh gitu. Makanya dan karena ini lebih masuknya ke psycho gitu gak sih, Kak? Katria, kalau misalkan mau menyakiti orang lain tuh, karena ini kan ada sistemnya pengen mendominasi, ingin menguasai, ingin orang lain tunduk gitu. Gitu kan kalau mau melakukan kekerasan dan pelecehan itu tidak semata-mata karena ada urgensi biologis. Menurut aku itu kayak aduh terlalu basi untuk bilang karena iya karena aku terangsang gitu. Aduh, rendahan banget sih gitu. Kalau kayak gitu mah karena kan aku pun di biologi belajar hewan aja mesti usaha dulu nih untuk menarik betinanya gitu. Masa kamu sampai nggak bisa gitu. Berarti di balik itu pencegahannya adalah untuk dia sih sadar bahwa ada hal yang aneh gitu secara psikologis kayak urgensi. Kok aku mau ya ada rasa aku pengen nyakitin orang lain, kok ada rasa uh, ingin berkuasa lebih gitu. Kayaknya itu sih awareness perilaku dulu pertama kali. Ada yang salah nggak sih? Atau sadar aja misalkan, iya sih aku tumbuh di dalam keluarga yang KDRT, super duper kekerasannya di rumah gitu. Coba untuk unlearn itu orang tuamu dan itu bukan kamu. Sebelum itu menjadi perilaku-perilaku lain yang dapat berdampaknya ke orang lain. Itu sih kalau menurut aku. Iya boleh Katria menanggapinya. Okay. Mungkin kalau dari Kak Sam lebih ke mengenali diri sendiri gitu, mengenali kebutuhan diri, mengenali aku tuh Betul. orangnya seperti apa ya, apakah Iya. aku orang yang tidak bisa memuaskan hasrat seksual aku, atau apakah aku orang yang sangat ingin terlihat berkuasa dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Nah, tapi mungkin kita juga bisa melihat mencegah ke jauh-jauh hari gitu, yang tadi sudah disampaikan mungkin beberapa kali dengan sex education sendiri gitu. Sex education pada anak mengenai gender gitu, memperkenalkan tentang pelecehan seksual, risikonya apa, terus batas bagian tubuh yang bersifat pribadi gitu. Terus tadi juga sempat disinggung dengan pergaulan, kita harus pintar memilah, memilih pergaulan seperti apa sih yang bisa berimpact baik terhadap kita dan mana yang bisa berimpact buruk terhadap kita gitu. Lalu kalau misalkan ketika kecil menjadi korban gitu atau merasa ada yang apa yang nggak nyaman gitu, hal yang kayaknya ini something wrong gitu dengan saya gitu. Itu perlu untuk membutuhkan bantuan gitu karena kalau tidak bisa jadi pelaku gitu. Jadi korban ini bisa jadi pelaku karena adanya dendam dan lain sebagainya gitu. Lalu pelaporan pun tentunya harus dibantu dengan adil gitu. Jadi kalau ada yang ngelapor jadi korban ya harus dibantu gitu. Karena kalau dibantu dan ditangani dengan baik, mungkin bisa jadi pelakunya akan berkurang karena takut akan mendapatkan hukuman gitu ya. Mungkin itu salah satu yang bisa dilakukan, hal kecil yang bisa dilakukan tapi berdampak
cukup besar gitu. Mungkin itu untuk agar tidak jadi pelaku. Kalau sebenarnya kalau agar nggak jadi korban itu agak susah gitu ya karena tadi bahwa itu adalah hal di nggak luar bisa itu. kontrol kita gitu. Cuma mungkin yang harus sebagai apa ya, sebagai bukan cadangan, apa ya, hal yang harus kita tahu ya, kita harus tahu dulu seksual harassment itu apa, pelecehan itu apa, bentuknya apa. Jadi biar kita tahu, oh saya mendapatkan ini berarti saya sudah mendapatkan pelecehan dan lain sebagainya gitu. Lalu tentunya kita harus bersikap waspada gitu ya, walaupun tadi itu di luar Betul. kontrol gitu, tapi kan kita bisa Iya, betul. meminimalisir gitu ya, Nah, seenggaknya iya. gitu. Lalu memperlihatkan diri sebagai individu yang percaya diri mungkin bisa salah satunya mungkin gitu ya, itu bisa dicoba gitu. Karena kan tadi balik lagi bahwa si pelaku ini melihat bahwa, oh saya itu bisa menguasai dia nih gitu kan. Ketika kita melihat bahwa enggak kok gitu kan, mungkin bisa jadi, tapi balik lagi tadi Kak Sem pun merasakan dan bahwa ya itu di luar kontrol kita gitu ya, cuma itu hanya untuk meminimalisir saja, seperti itu. Betul. Tapi Kak, kalau misalkan kita sok pura-pura jagoan gitu Kak, kalau jadi apa ya, pura-pura ngelawan aja dulu, padahal sebenarnya kita takut nih, tapi kita pura-pura ngelawan itu sebenarnya tindakan yang tepat nggak sih Kak? Oke, sebenarnya tadi, Kak Sem juga udah sempat nyinggung bahwa kita harus melihat situasi dulu, apakah situasi tersebut membahayakan kita atau tidak. Kalau sekiranya membahayakan, ya jangan sampai membahayakan diri sendiri, gitu. Kita ya harus tahu, apa ya, harus bisa memilah, menimbang, apa yang harus saya lakukan, gitu. Apakah ini membahayakan saya atau tidak, intinya itu sih sebenarnya. Kalau dari Kak Sem gimana? Betul sih kalau ini tuh bisa kok dibaca training your blink. Blink itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita training ke diri kita yang akhirnya nanti jadi refleks. Tahu sendiri, udah terbangun firasatnya, instingnya gitu, lebih jago dalam membaca situasi gitu. Bahkan ketika kamu training itu berkali-kali gitu, oh tahu bahwa ada beberapa tempat yang rentan gitu, atau menyadari wah aku lagi rentan nih, aku lagi kepikiran ada ujian, aku lagi kepikiran kerjaan, jadinya diem mulu nih, terus aku mau naik kendaraan umum, kayaknya aku bakalan rentan deh. Oh berarti harus duduk di dekat orang siapa gitu yang bakalan bisa nih ngeliatin aku gitu. Nah dengan itu tuh akhirnya meskipun ya nanti pun kalau tetap aja kejadian gitu seperti yang aku alami, itu kita akan lebih mudah untuk tidak masuk ke dalam trap guilty trip, merasa salah sebagai korban gitu. Walaupun ya tetap aja kita menjadi korban, tapi akan sangat mengurangi perasaan itu karena kamu udah full, udah maksimal, bahkan oh iya ini Kak, ada dua rasa nih yang pernah terjadi ke aku. Ketika aku beneran nggak tahu dan aku beneran rentan, itu sama sekali aku tidak dapat mempertahankan harga diriku dan diriku sendiri gitu. Nah, beda ketika hal ada kejadian lagi gitu terjadi, tapi aku udah lebih aware. Aku udah lebih mencoba waspada. Itu beda dampak. Beda dampak dengan titik di mana kita sama sekali tidak dapat melakukan apapun. Gitu. So, teman-teman di sini maupun yang merasa aduh aku jadi kelompok rentan nih, entah itu di sekolah, entah itu di kampus, entah itu di rumah gitu. It's okay. Kita tetap bisa berusaha untuk diri kita sendiri, walaupun ya karena pelaku itu dan kejadian itu di luar kontrol kita gitu kan, tapi aku merasakan sendiri sih dampaknya tuh berbeda ketika kita dapat bersuara dan dapat melawan, walaupun tetap gitu jadi korban gitu sih. Nah, oke, ini yang terakhir nih. Mungkin tadi udah sempat dibahas juga beberapa kali, cuma boleh ditegaskan lagi. Jadi, hal apa yang harus dilakukan ketika sudah pernah mengalami seksual harassment? Boleh dari Katia, abis itu disambung sama Kasem. Silahkan. Oke.
yang paling penting sebenarnya kita harus mencari bantuan, harus mencari support gitu. Karena kadang kan kalau sendiri, apalagi tadi sudah jadi korban gitu, keberhargaan diri kita menjadi rentan, jadi menurun dan lain sebagainya. Tentunya kita perlu validasi dari orang lain, bantuan dari orang lain bahwa kita tetap berharga, kita tetap diterima di lingkungan. Karena kan biasanya itu tuh karena ada persepsi-persepsi negatif dari lingkungan bahwa, "Oh, ini salah saya," dan lain sebagainya gitu. Jadinya menyalahkan diri sendiri, menyudutkan diri sendiri yang berakibat pada penurunan harga diri dan kepercayaan diri gitu. Makanya perlu banget kita mencari bantuan dan dukungan sosial gitu. Lalu memulihkan diri bisa dengan bantuan, profesional, keluarga, atau dengan cara mengenali diri sendiri gitu, mengenali diri sendiri, saya nyamannya seperti apa nih untuk bisa memulihkan menjadi lebih baik lagi dan tentunya dengan cara mengembangkan diri gitu, dengan, mencari kelebihan-kelebihan saya atau apa gitu, potensi saya apa gitu. Ketika kita melihat atau fokus terhadap kelebihan kita gitu, itu bisa, setidaknya mengurangi perasaan-perasaan negatif saat kita menjadi korban gitu. Jadi ya kita fokus terhadap kelebihan dan potensi kita juga. Seperti itu. Gimana Kak Ren? Betul, itu udah lengkap. Aku hanya akan menambahkan bahwa apapun yang pelaku lakukan dan apapun yang terjadi denganmu, itu tidak pernah mendefinisikan dirimu dan hidupmu selanjutnya. Gitu. Itu di luar tentangmu mau dibilangnya nanti, udah begini, udah begitu, tidak. Gitu, tidak pernah seperti itu. Perilaku itu, kejadian itu tidak pernah mendefinisikan kamu dan mau apapun yang terjadi, kita akan selalu dapat fresh start untuk bisa memulai lagi dengan hal yang baru. Kesempatan itu selalu ada gitu untuk bisa pulih kembali, sembuh kembali, dan bahkan mungkin kamu udah bisa ambil, pegang luka itu tanpa harus menyakiti kamu lagi. Gitu sih, you will sih, aku tahu. Oke, terima kasih banyak Kak Tria sama Kak Sem. Aduh, sharing kali ini benar-benar bikin deg-degan, tapi banyak pembelajarannya, ya kan? Aduh, Iya, betul-betul. deg-degan banget beneran. Soalnya sebenarnya aku kebanyakan diem di rumah sih, jadi nggak pernah, ternyata separah itu ya dunia gitu. Kayak banyak banget orang-orang jahat gitu di luar sana. Iya, betul. Deg-degan banget. Oke, sebelum ditutup nih, boleh deh Kak Tria sama Kak Sem, apakah ada closing statement gitu untuk teman-teman mental healing di luar sana yang sedang menonton ini? Silahkan Kak. Boleh Kak Tria dulu, habis itu Kak. Oke, mungkin apa ya, ada bukan peribahasa apa ya, mungkin kadang ada hal yang hancur dulu lalu bisa menjadi lebih baik. Contohnya kopi. Kopi kan dihancurkan dulu dan bisa menjadi lebih baik. Bukan berarti kita harus hancur dulu gitu. Tapi ketika kita hancur, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kayak Kasem gitu kan sebelumnya sudah merasakan hal-hal tersebut, tapi bisa menjadi lebih baik lagi. Justru malah bisa mengambil hikmahnya dari ini, pelajaran dari ini. Jadi bisa menjadi seorang pendamping, tahu bagaimana untuk menangani korban gitu. Lalu aware juga terhadap anak-anak dan lain sebagainya. Itu sih paling kalau dari saya. Kalau dari aku, walaupun ini temanya International Women's Day, ingat bahwa sexual harassment ini terjadi terhadap laki-laki maupun perempuan. Gitu, semuanya bisa menjadi korban. Nah, walaupun sekarang di luar sana banyak sekali organisasi-organisasi gitu yang kelihatannya kok lebih banyak melayani perempuan, itu bukan berarti tidak ada penyintas laki-laki loh. Dan di sini aku juga mau encourage teman-teman laki-laki yang menjadi penyintas itu harus berani juga cerita. Gitu, cerita. Kayaknya itu semua tidak akan menyakiti harga dirimu deh, walaupun sebagai laki-laki we are all human dan semua rasa yang kamu rasakan baik traumatis itu valid kok. Lupakanlah di sana disebut cemen, kok mau sih lapor gitu-gitu. Dan mungkin sebenarnya lebih beda ya tantangannya dengan penyintas perempuan yang langsung mendapatkan
tangan terbuka gitu di lingkungan, kayak ayo cerita, mungkin berbeda gitu. Tapi please aku encourage teman-teman laki-laki juga buat ikut sharing, lapor, dan cerita. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Tria, Kak Sem sudah bersedia menyalurkan ilmunya kepada kami dan juga Kak Sem nih Sama-sama. yang sudah berkenan membagi pengalaman yang sangat bombardir menurut aku ya. Sama-sama. Semoga dari penjelasan yang sudah Kak Tria sampaikan, yang telah dibagikan, sama pengalaman yang pernah Kak Sem alami bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, sebagai kenang-kenangan nih, kita kayaknya harus foto bareng nggak sih, Kak? Boleh ya. Oke, boleh dibantu. Oke, Firman. Tahan 10 detik. Wah, lama banget. Agak kering nih gigi ya. Siapa nih yang hitungnya? Oh, mulai ya. Udah belum nih? Iya. Kak Firman, mohon maaf. Oh, lagi Kak. Oh, lagi. Banyak ya, Kak? Hitung dong, 3, 2 gitu. Count. Oke. Hitung ya. 3, 2. Oke, cukup deh. Makasih semuanya, Kak Tria, Kak Alfa. Iya. Terima kasih banyak Kak Sem sudah sharing. Alfa juga sama-sama memberikan kita ruang untuk sharing. Iya, dengan senang hati banget Kak. Ya Allah, benar-benar terima kasih banget sekali lagi untuk Kak Tria sama Kak Sem. Oke. Untuk materi dan penyampaiannya sudah selesai. Untuk teman healing nih. Untuk teman healing mungkin ada beberapa yang belum tahu kalau di Mental Healing ada grup komunitas yang dimana bisa curhat atau membutuhkan wadah aspirasi, kondisi, dan emosi, bisa banget join di grup Telegram. Bisa diakses melalui bio Instagram mentalhealing.id. Terus jangan lupa di follow Instagramnya karena banyak banget konten-konten edukasi terkait kesehatan mental. Jangan lupa di-share juga kontennya kalau dirasa membantu dan bermanfaat. Seperti itu. Oke, sekian untuk podcast seksual harassment kali ini. Ditunggu untuk acara mentalhealing.id selanjutnya. Bye-bye. See you. Dadah. Kak Tria.